Halo, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel H2S Review Film. Di video kali ini saya akan menjelaskan alur cerita film India yang berjudul Mersal. Film ini dirilis pada tahun 2017, menceritakan tentang sisi kelam dunia kedokteran yang terjadi di negara India. Film ini diawali pada sebuah kota yang bernama Chennai, India, di mana saat itu ada seorang pria yang sedang menculik beberapa orang. Pria itu bernama Fadifu. Fadifu menculik beberapa pria pada pagi hari, dan anehnya, para pria yang diculik itu semuanya bekerja di bidang rumah sakit atau di kesehatan. Ada yang bekerja sebagai sopir ambulan, lalu sebagai manajer rumah sakit, kemudian seorang perantara pasien dengan rumah sakit, dan yang terakhir adalah seorang dokter. Tidak diketahui apa alasan Fadifu menculik mereka hingga hal ini pun menjadi berita sensasional di kota itu. Polisi yang mendengar berita mengejutkan ini berhasil melacak pelaku penculikan dan mulai menangkapnya di sebuah rumah. Namun mereka bukan menangkap si Fadifu, melainkan seorang dokter yang bernama Maran, yang sangat disayangi oleh para tetangganya. Karena saking sayangnya, para tetangganya langsung menghalangi penangkapan. Bahkan ada pria yang mengancam akan membakar diri jika Dr. Maran tidak dibebaskan. Polisi yang sedang disudutkan oleh banyaknya massa langsung cepat-cepat membawa Dr. Maran ke mobil dan kemudian membawanya ke suatu tempat. Di tempat itu, Dr. Maran diinterogasi oleh kepala polisi yang bernama Ratnavel, yang ternyata telah mengejarnya selama 2 minggu lalu. Jadi kasus penculikan yang terjadi tadi ternyata adalah kerjaannya Dr. Maran, dan Fadifu hanyalah kaki tangannya saja. Dia sebelumnya juga pernah melakukan kasus kriminal, yaitu pembunuhan, tepatnya 2 minggu yang lalu. Di sini Ratnavel kemudian bertanya kepadanya, "Siapakah dirimu sebenarnya? Apakah Anda seorang kriminal, teroris, atau seorang pimpinan etnis?" Dr. Maran hanya tersenyum mendengarnya, dan kemudian menceritakan semuanya yang dimulai sejak 2 minggu lalu. Saat itu, Dr. Maran bersama Fadifu baru saja sampai di bandara Perancis untuk menghadiri sebuah acara. Saat di bandara, banyak orang yang tertawa karena melihat pakaian yang dipakai Dr. Maran. Padahal itu adalah pakaian tradisional India yang bernama dhuti. Karena hal ini, para petugas keamanan langsung mencurigai dirinya, berpikiran kalau dia itu adalah seorang teroris. Mereka kemudian membawanya ke sebuah ruangan dan memeriksanya di sana, sambil menyuruhnya untuk membuka baju. Dr. Maran dengan berat hati menuruti kemauan mereka, padahal dia sendiri tidak tahu apa kesalahannya. Setelah diperiksa, ternyata tidak ditemukan benda mencurigakan di tubuhnya dan dia kemudian didudukkan dengan paksa. Saat duduk, Dr. Maran melihat ada wanita yang tiba-tiba jatuh sesaat setelah dia minum kopi. Dia pun kemudian bilang ke para petugas, namun mereka semua tidak ada yang peduli. Dr. Maran yang tahu wanita itu dalam bahaya, dia pun memberanikan diri melawan dan kemudian berlari ke wanita itu. Dengan menggunakan sebuah sedotan dan sebuah kartu kredit, Dr. Maran kemudian menyayat leher wanita itu, lalu menyedot darahnya, dan tiba-tiba saja wanita itu langsung sadar. Seketika itu pun semua orang langsung tepuk tangan. Tak lama kemudian beberapa petugas kesehatan datang bersama seorang dokter. Si dokter yang tahu tentang Dr. Maran langsung memberitahu pada si wanita kalau dia adalah salah satu dokter bedah terbaik di dunia. Wanita itu kemudian berterima kasih padanya, sementara para petugas keamanan yang tadi langsung meminta maaf pada Dr. Maran. Dr. Maran pun tidak mempermasalahkan itu, namun dia hanya berkata jangan melihat buku dari sampulnya, atau jangan melihat orang dari luarnya saja. Dr. Maran bersama Fadifu pun pergi ke sebuah acara yang diselenggarakan oleh Komite Pelayanan Sosial Eropa untuk menerima sebuah penghargaan penting, yaitu manusia yang paling berperkemanusiaan di tahun 2017. Adapun alasan dia mendapatkan penghargaan itu lantaran Dr. Maran hanya mengenakan tarif 5 rupiah atau sekitar 1.000 rupiah saja untuk pasiennya. Ia tidak peduli mau pasien itu sakit ringan ataupun keras, dia tetap hanya mengenakan tarif 5 rupiah saja. Karena hal inilah, masyarakat di sekitar rumahnya sangat mencintainya. Penghargaan itu sendiri diterima oleh Dr. Maran dari Ketua Asosiasi Dokter Bedah India, yang bernama Dr. Arjun.
Dr. Arjun kemudian menawari Dr. Maran kerja di rumah sakitnya. Namun, dia langsung menolaknya. Dr. Arjun yang tidak terima ditolak, kemudian mengancam akan masuk kliniknya. Namun, Dr. Maran malah mengancam balik. Dia mengatakan, Anda pikir hanya karena aku memakai baju tradisional, jadi Anda menganggapku adalah orang bodoh, dan Anda bisa mengancamku sesuka hati. Saya akan memukul Anda sampai menjadi bubur jika Anda berani mengancam saya. Setelah mengatakan itu, Dr. Maran langsung pergi dari sana, meninggalkan Dr. Arjun. Pada malam harinya, Dr. Maran bersama Fadifu pergi ke kafe dan bertemu dengan seorang wanita cantik yang ternyata adalah asisten Dr. Arjun, yang bernama Anu Pallavi. Anu yang saat itu bersama temannya ingin memesan kopi, namun uang yang mereka punya kurang. Dr. Maran yang jago bermain sulap, dia kemudian menyulap uang Anu yang hanya 5 euro menjadi 40 euro untuk membeli 4 cangkir kopi. Spontan Anu pun langsung tercengang melihat sulap itu. Tiba-tiba saja datang sekelompok orang untuk merampok toko dan juga para pelanggan. Dengan menggunakan berbagai jenis sulap dan dibarengi dengan kemampuan berkelahi yang hebat, Dr. Maran lalu memukuli para perampok itu dan kemudian kabur dari sana. Keesokan harinya, Dr. Maran mengajak Anu ketemuan di sebuah taman untuk memberitahu sesuatu. Katanya dia akan melakukan pertunjukan sulap di sebuah gedung. Dan dia ingin Anu membawa bosnya untuk menyaksikan acara itu. Anu pun mengiyakan permintaan Dr. Maran. Pada malam harinya, Anu dan Dr. Arjun datang ke sana untuk menyaksikan acara itu. Dengan memakai topeng, Dr. Maran pun langsung memulai pertunjukan sulapnya. Awalnya semua pertunjukan berjalan dengan lancar, hingga ada satu pertunjukan yang membuat orang-orang langsung berteriak di mana Dr. Arjun diajak ke atas untuk menjadi relawan. Lalu dia dimasukkan ke dalam sebuah kotak, dan Dr. Maran secara tidak terduga langsung menusuknya sampai mati. Sebelum membunuhnya, Dr. Maran berkata kalau ini adalah karma, karena Dr. Arjun pernah melakukan kesalahan besar pada masa lalu. Karena kasus ini melibatkan orang India, Ratnavel pun datang untuk menyelidiki. Ratnavel kemudian bertemu dengan seorang dokter yang bernama Dr. Daniel. Dengan sombongnya menyuruh Ratnavel untuk mengungkap kasus ini. Dr. Maran bersama Fadifu baru saja sampai di India. Mereka disambut dengan meriah oleh masyarakat karena keberhasilan Dr. Maran mendapat penghargaan. Bahkan Menteri Kesehatan juga datang ke sana untuk memberi selamat. Dr. Maran kemudian dipanggil oleh televisi swasta dan diwawancarai oleh seseorang perempuan yang bernama Tara. Tara menanyakan berbagai pertanyaan kepada Dr. Maran, dan dia pun menjawab semuanya dengan sangat baik. Bahkan ada satu pertanyaan yang jawabannya sangat menyentuh sekali. Setelah memberitahu kisah itu, Dr. Maran kemudian memberitahu Ratnavel apa alasan dia menculik 4 orang yang di awal cerita tadi. Jadi beberapa hari yang lalu ada seorang sopir bajai yang sedang mengantar anak perempuannya ke sekolah. Supir itu bernama Kali, lalu anak perempuannya yang bernama Selvi. Di saat Selvi akan menyeberang ke sekolah, tiba-tiba dia ditabrak oleh truk yang melaju sangat kencang. Akibatnya Selvi pun mengalami pendarahan hebat di kepalanya, dan Kali kemudian langsung membawanya menggunakan ambulans. Disinilah terjadi permainan jahat dalam rumah sakit yang melibatkan orang-orang di awal cerita. Agar kalian dapat mengerti, saya akan menamai sopir ambulans itu sebagai Roni, lalu si perantara rumah sakit sebagai Harry, kemudian manajer rumah sakit sebagai Rio, dan terakhir adalah si dokter sebagai Rama. Kita lanjut ke filmnya. Saat perjalanan ke rumah sakit, Roni menelpon Harry, menanyakan ke rumah sakit mana dia harus membawa pasien ini. Katanya dia harus membawa ke rumah sakit yang bernama Unimers, karena mereka menawarkan uang masuk yang lebih besar dari rumah sakit lain. Dengan tertawa-tawa, Roni kemudian membawa Selvi ke sana. Padahal ada rumah sakit yang jauh lebih dekat. Setelah sampai di sana, dia pun membawanya ke dalam. Sementara Rio yang merupakan manajer rumah sakit menyuruh Kali untuk membayar berapapun yang dia punya sekarang. Rio kemudian mendatangi Rama yang sedang melihat keadaan Selvi dan bertanya apakah anak itu bisa diselamatkan.
Kata Rama, jika saja anak ini ditangani 10 menit lebih awal, maka nyawa anak ini akan bisa selamat. Artinya, jika saja Roni membawa Selvi ke rumah sakit yang dekat tadi, maka Selvi masih bisa selamat. Di sini Rio kemudian bilang kita harus merahasiakannya. Kita harus bilang anaknya masih bisa selamat jika dilakukan operasi. Setelah ayahnya membayar biaya operasi, barulah kita memberitahu yang sebenarnya. Karena Kali yang hanya seorang supir bajai, dia harus menjual harta benda miliknya. Dan istrinya pun meminjam ke sana sini untuk membayar biaya operasi. Singkat cerita, mereka hanya bisa membayar sebagian dan akan membayar sisanya setelah operasi selesai dilakukan. Setelah mendapatkan uang itu, Rama kemudian mengoperasi Selvi, namun itu percuma saja. Karena tak lama kemudian Selvi meninggal dunia. Rama kemudian memberitahu hal ini kepada orang tuanya. Spontan, mereka pun langsung menangis histeris. Di sini Rio kemudian dengan kasar menyuruh mereka diam. Karena tangisan mereka mengganggu pasien lain, ibunya lalu memohon untuk melihat jasad anaknya untuk yang terakhir. Namun, si Rio menolak sebelum mereka bisa membayar uang sisa operasi. Karena tidak tahu harus berbuat apa, ibunya pun kemudian melompat dari rumah sakit dan langsung meninggal. Dia pun bunuh diri. Setelah mendengar kisah itu, Ratnavel langsung meneteskan air mata karena tidak menyangka hal tersebut bisa terjadi. Ratnavel kemudian bertanya soal keempat orang itu, apakah mereka sekarang masih hidup ataukah sudah meninggal. Dr. Maran lalu bilang, aku akan memberi koordinat tempat mereka berada. Jika Anda berhasil menemukan mereka sebelum 10 menit, maka mereka berempat masih bisa selamat. Ratnavel pun kemudian langsung menyuruh anggotanya untuk mencari mereka. Namun mereka baru bisa ditemukan setelah 10 menit. Alhasil mereka semua sudah mati dan matinya pun juga secara tragis. Jadi, Rama yang dimasukkan ke dalam cairan kimia, lalu Harry mati dibekukan di sebuah peti, sementara Rio dengan cara digiling badannya, dan terakhir si dokter yang mati karena kekurangan oksigen. Dr. Maran kemudian menceritakan sesuatu lagi, yang kali ini langsung membuat Ratnavel terkejut. Ceritanya dimulai dari Dr. Daniel yang sedang melakukan rapat dengan para stafnya. Dr. Daniel yang ternyata adalah pemilik rumah sakit itu, adik dari Dr. Daniel menyuruh stafnya untuk membersihkan nama rumah sakit yang sudah tercoreng. Lantaran peristiwa bunuh diri yang terjadi tadi, di sela-sela itu ia melihat rekaman wawancara Dr. Maran di televisi. Dan seketika itu pun dia langsung mengingat sebuah kejadian. Tidak tahu kejadiannya apa, Dr. Daniel tampak kesal sekali setelah melihat wajahnya. Saking kesalnya, ia kemudian menyuruh anak buahnya yang bernama, kita sebut saja dia Kasih, untuk membunuh dokter itu. Singkat cerita, Kasih bersama anak buahnya berhasil menemukan Dr. Maran. Dia pun ingin membunuh Dr. Maran. Tiba-tiba saja Dr. Maran diselamatkan oleh seseorang pria yang wajahnya sangat mirip sekali dengannya. Setelah kejadian itu, Fadifu tiba-tiba muncul dengan sebuah mobil dan kemudian membawa Dr. Maran ke suatu tempat. Sementara pria yang tadi menyelamatkannya langsung masuk ke rumah Dr. Maran dan berpura-pura sebagai dirinya. Ia kemudian mengirim lokasi keberadaannya pada Ratnavel agar bisa ditangkap. Jadi, pria yang sedang diinterogasi oleh Ratnavel sekarang bukanlah Dr. Maran, melainkan seorang pesulap hebat yang bernama Vetri. Jadi, orang yang memukuli para perampok di Prancis dan orang yang telah membunuh Dr. Arjun itu dia. Alasan dia ditangkap Ratnavel agar bisa menceritakan semua ini, karena dia tahu Ratnavel adalah polisi baik, dan berharap Ratnavel mengerti alasan dia melakukan ini. Ratnavel pun tidak percaya begitu saja dan kemudian bertanya, jika Anda bukanlah Dr. Maran, manakah Dr. Maran sekarang? Vetri kemudian memberitahu keberadaannya, dan seketika itu pun Ratnavel sangat terkejut, karena memang benar, dia bukanlah Dr. Maran. Setelah merasa sudah menceritakan semuanya, Vetri lalu melepas borgol dengan menggunakan sulapnya, dan kemudian kabur dari sana.
Dokter Maran yang sekarang sudah kembali ke rumahnya, Dokter Maran sangat curiga pada Fadifu. Karena sebelum dibawa, dia melihat wajah Fadifu, walaupun samar-samar. Dia kemudian mengikuti Fadifu ke sebuah tempat, yang ternyata adalah markas dari Fetri. Tanpa mengucap satu kata pun, Dokter Maran langsung memukul Fetri menggunakan kayu dan kemudian menyebut Fadifu adalah pengkhianat. Dokter Maran kemudian lanjut memukulinya menggunakan tangan. Fadifu yang tidak tega melihat Fetri dipukul, kemudian dia memberitahu rahasia besar tentang orang tua Dokter Maran, yang selama ini disimpannya rapat-rapat, dan sekaranglah waktu yang tepat untuk menceritakannya. Jadi pada tahun 1990, Dokter Maran yang saat itu masih berumur 5 tahun, tinggal bersama ayahnya yang bernama Talapati Fetri Maran, dan ibunya yang bernama Aisyah Waria Trimaran. Mereka adalah orang yang sangat disegani di desanya, karena dia adalah orang yang sangat pemberani. Jika ada sesuatu yang terjadi di sana, maka dialah orang yang pertama yang akan maju untuk menghadapinya. Begitu juga ketika ada orang yang ingin mengambil paksa tanah di desa itu. Fetri sendirilah yang langsung mengatasinya. Untuk mencegah orang-orang itu datang lagi, dia kemudian bersama warga bergotong royong untuk membangun sebuah kuil. Di saat mereka sedang melakukan acara peletakan batu pertama, tiba-tiba saja tempat itu kebakaran. Akibat kebakaran itu, ada beberapa anak kecil yang menjadi korban, dan mereka kemudian dibawa ke rumah sakit yang jaraknya sangat jauh. Karena hal itu, ada 2 anak kecil yang tidak bisa diselamatkan, lantaran jarak yang ditempuh cukup jauh. Jika saja mereka sampai 10 menit lebih awal, maka kedua anak itu pasti bisa diselamatkan. Fetri yang mendengar ini langsung sangat sedih dan memutuskan untuk membangun rumah sakit. Karena membangun rumah sakit membutuhkan biaya banyak, masyarakat desa menyumbang emasnya untuk dijual dan uangnya dipakai untuk membangun rumah sakit itu. Singkat cerita, rumah sakit itu pun selesai dibangun. Di saat yang sama, Aisyah Waria sedang hamil besar. Dokter yang dipanggil untuk bertugas di sana ternyata adalah Dokter Daniel dan juga Dokter Arjun. Awalnya semua berjalan dengan lancar, dan warga di sana sangat senang dengan pelayanan mereka. Hingga suatu hari Dokter Daniel menipu Fetri Maran untuk menandatangani surat hak milik rumah sakit itu. Rumah sakit itu pun menjadi miliknya dan dia pun mulai berbuat semaunya. Tidak tanggung-tanggung di mana dia dan Dokter Arjun berencana untuk mengoperasi kandungan Aisyah Waria yang saat itu akan melahirkan, padahal tidak ada masalah dengan kandungannya. Dan dia pun seharusnya bisa melahirkan secara normal. Saat prosesi melahirkan, Dr. Daniel menyuruh Dr. Arjun untuk mencoba-coba melakukan operasi itu. Dr. Daniel memberitahu Fetri Maran kalau bayinya terlilit tali pusar. Jadi mau tidak mau mereka harus melakukan operasi sesar. Fetri Maran pun yang tidak tahu sedang dibohongi, langsung menandatangani surat persetujuan dan kemudian menunggu bersama Maran sampai operasi selesai. Awalnya operasi itu berjalan lancar hingga tiba-tiba bayi itu tidak bernapas sama sekali dan tubuh Aisyah Waria mengalami kejang. Itu dikarenakan dosis anestesi yang diberikan Dr. Arjun tidaklah sesuai. Dr. Daniel langsung pergi dari ruangan itu, sementara bayi yang sudah meninggal tadi lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik dan kemudian dibuang ke suatu tempat. Seperti dipanggil secara batin, Maran berlari untuk melihat ibunya sambil dikejar-kejar oleh Fetri Maran. Setelah sampai di dalam, mereka pun sangat terkejut melihat keadaan Aisyah Waria yang sudah kejang-kejang. Aisyah Waria kemudian bilang, ada yang tidak beres di sini. Mereka telah menipu kita, biarlah aku yang pertama dan terakhir yang menjadi korban di rumah sakit ini. Setelah mengatakan itu, Aisyah Waria kemudian meninggal dunia. Dan Fetri Maran langsung menggendong Maran sambil mencari-cari Dr. Daniel. Kasih bersama anak buahnya tiba-tiba muncul dan langsung melempar botol ke arah mereka. Karena tidak mau Maran menjadi korban, kemudian meninggalkannya di bak belakang sebuah truk. Setelah itu, dia kemudian melawan mereka menggunakan parang panjang, hingga membuat tangan Kasih putus. Sayangnya, Dr. Daniel tiba-tiba menusuknya dari belakang, dan dia pun meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal, Fetri Maran sempat berkata kalau nantinya ada 2 orang yang akan membalas dendam padamu. Peristiwa ini ternyata disaksikan langsung oleh si Fadifu.
saat dia masih muda, di tempat pembuangan sampah, di mana bayi yang meninggal tadi tiba-tiba saja hidup kembali. Setelah kejadian itu, Fadifu kemudian membawa istrinya pergi dari sana dan mereka ditemukan oleh seorang pesulap yang kebetulan sedang melakukan pertunjukan di daerah itu, yaitu Salim Ghost. Ia pun kemudian mengadopsi mereka berdua, sembari mengajarkan ilmu sulap kepada Fetri. Sementara Maran yang ditinggalkan di truk ditemukan oleh seorang janda yang kemudian mengangkatnya menjadi seorang anak. Setelah mengetahui cerita tentang kedua orang tuanya, Dr. Maran pun kemudian menangis dan langsung memeluk adiknya. Tak lama kemudian, polisi datang ke sana untuk membawa Fetri ke kantor polisi. Dr. Daniel yang sedang bersama dengan adiknya, kita sebut namanya Michael. Di sini mereka mendapat kabar bahwa Fetri telah dipenjara, dan Dr. Daniel pun pergi ke sana untuk melihatnya. Sementara si Michael pergi ke klinik Dr. Maran untuk memaksanya mendatangani sebuah surat. Setelah sampai di sana, Dr. Daniel sangat terkejut karena yang ada di dalam penjara bukan Fetri, melainkan Dr. Maran. Rupanya sebelum polisi tadi datang, mereka berdua langsung bertukar pakaian untuk berganti posisi. Spontan, Dr. Daniel langsung menelpon Michael untuk memperingati Michael. Namun percuma saja karena Fetri langsung menyayat urat nadinya, dan Michael pun berlari ke jalan raya untuk mencari pertolongan. Kemudian menyetop sebuah bajai yang ternyata supirnya itu adalah si Kali, alias pria yang tadi kehilangan anak perempuannya. Dr. Daniel yang sekarang sedang mencari Fetri di markasnya bersama dengan beberapa anak buahnya, sama seperti yang pernah dilakukannya dulu. Fetri pun menghajar mereka dengan menggunakan botol dari berbagai arah. Terjadi aksi perkelahian antara Fetri dengan Dr. Daniel, hingga akhirnya Dr. Daniel kalah, dan dia kemudian dibunuh dengan cara yang sangat sadis, yaitu dimasukkan ke dalam sebuah kotak yang dialiri listrik. Lalu kotak itu digantung di atas rumah sakitnya dan kemudian dia pun disetrum sampai meninggal dunia. Selanjutnya, Fetri kemudian ditanyai beberapa pertanyaan dengan media seputar alasan dia melakukan ini. Dia pun menjawab banyak hal yang semuanya berkaitan dengan masalah kesehatan yang terjadi di negara India. Di dalam penjara, di sana dia menonton sebuah berita di TV kalau ada seseorang yang menggendong istrinya karena tidak mampu membayar mobil ambulans. Film ini pun kemudian ditutup dengan Fetri yang tiba-tiba saja menghilang setelah mendengar berita yang sangat menyedihkan itu. Oke, saya rasa videonya sampai di sini dulu, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye bye.